Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, baik anak sekalian, sebelum kita belajar di pagi hari ini, pagi yang cerah, yang indah ini, alangkah indahnya kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini ilmunya bermanfaat dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ya, doanya akan dipimpin oleh ketua kelas siapa? Ya, Haika, silakan Haika. Berdiri. Bersiap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali berdoa mulai. Amin ya. Ya, terima kasih anak sekalian. Udah berdoa. Sekarang kita akan absen ya. Nanti ada dipanggil. Mungkin dari anak-anak hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, jadi alhamdulillah kalau gitu hari ini adalah absennya nih. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak yang saya cintai, sebelum kita masuk pada pelajaran yang baru, alangkah indahnya kemarin kita belajar kayak tentang Al-Quran ya. Al-Quran ya. Surat apa yang sebelumnya? Oh ya, Al-Hujurat. Nah, anak sekalian, sebelum kita belajar pada surat Al-Hujurat ayat ke-13, ini adalah kita harus tahu dulu, anak-anak sekalian, tujuannya itu apa belajar surat Al-Hujurat ini, ya kan? Jangan hanya membaca toh, belajar saja, tetapi anak-anak tidak tahu tujuan apa yang harus anak-anak pelajari pada hari ini ya. Kali ini sekalian kita akan belajar yaitu Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, tujuannya itu apa? Capaiannya adalah ayo kita baca, siswa mampu membaca dan menjelaskan pesan pokok dengan selanjutnya siswa mengenal hadis tentang Oke, nggak apa-apa. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama sekalian, supaya sekalian bisa tercapai, yang pertama adalah membaca surat pendek Hujurat dengan tartil. Tartil itu dengan seni. Ya, tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim, itu enggak tartil, tapi tartil itu Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan tartil. Kemudian yang kedua adalah memahami pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Tapi sebelum memahami, jelas nanti membaca juga ada cara menulis, ya kan? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, anak sekalian, sebelum kita belajar pada inti materi surat Al-Hujurat ini, alangkah indahnya Pak Anam akan menunjukkan ayatnya. Nah ini ayatnya. Nah, ini di sini ya. Nah, yang kita baca. Nah, ini adalah bacaan surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, biar supaya anak-anak tahu bagaimana cara bacanya, tajwidnya, ya kan, makhorijul hurufnya, ya kan, dan seninya. Nah, maka anak sekalian kita harus ini. Anak-anak kalau di rumah pernah ngaji nggak? Gimana anak-anak ngajinya? Di musola atau di masjid. Pernah kan anak-anak bagaimana cara bacanya kalau di musola? Dengan tajwid. Kapan anak-anak ngajinya? Sore hari, pinter. Habis maghrib ada habis asar. Ya sekalian, kali ini dengarkan cara baca Al-Quran dengan tartil ya.
Nah, dengarkan nanti ditirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, ini adalah cara membaca secara tartil. Ayo kita tirukan bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, tuh coba ditirukan kelompoknya siapa? Khadijah. Coba yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pintar. Yang lain dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, pintar. Allahul alim. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok Khadijah. Ya, alhamdulillah. Itu sudah bentuknya sudah ada tartilnya dan benar. Nah, sekarang Pak Anam jelaskan supaya bacanya itu benar. Tadi ada yang panjang pendeknya, masih ada yang kurang. Nah, saya jelaskan pada surah Al-Hujurat ini. Nah, yang pertama karena ini dalam surah Al-Hujurat ini membahas juga dalam tajwid nun sukun dan tanwin dan juga ada qalqalah, ada bab mim sukun. Nah, sekalian ya. Nah, coba di sini Pak Anam menunjukkan inna. Nah, inna ini dibacakan apa, Man? Guna. Pintar, sudah ada yang tahu guna. Kenapa kok guna? Karena non pintar. Indra, kenapa ulangi? Kenapa kok dibaca guna? Kenapa? Karena non? Iya, karena non bertasydid. Dibaca guna. Jadi guna. Selanjutnya min zakarin ini ada nun sukun bertemu dengan zal. Berarti dibaca ikhfa. Ikhfa kiki, yaitu samar-samar. Min zakarin. Kemudian di sini ada khalaqnakum. Khalaqna ini ada huruf yang qaf sukun, yaitu qalqalah. Huruf qalqalah ada qaf, ba, jim, da, yaitu baju di toko. Cara bacanya adalah memantul. Ya, ini adalah tajwidnya. Sekalian ya. Jadi anak-anak alhamdulillah sudah tahu ada tajwidnya. Nah, selanjutnya, di pada surat Al-Hujurat ini, ini apa sih? Membahas apa surat Al-Hujurat ini? Yaitu isi pokoknya. Tadi kan ada menjelaskan ya, pokok bahasan atau kandungan dari surat Al-Hujurat. Anak sekalian, di Indonesia itu ada berapa suku anak sekalian? Siapa yang tahu kelompoknya? Ya, kelompok Khadijah. 38 suku atau provinsi? Yang suku, ayo. Ada suku apa aja nih, Mas? Sebutkan ketua kelas. Suku apa? Satu, suku
Madura. Suku Madura? Ada suku Jawa, kemudian suku Baduy, itu. Dan anak sekalian, pada surat ini, ya kan? Pada surat ini itu menjelaskan tentang keragaman. Allah tuh menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, berpasang-pasangan. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada yang gemuk, ada yang kurus kayak Pak Anam, ya kan? Ada yang pintar, ada yang masih belum pintar. Ada yang kulitnya kuning, ada yang hitam. Nah, supaya apa sih? Ya, anak sekalian, Allah menciptakan itu semuanya berbagai macam-macam suku, ras, sifat, yaitu lita'arafu untuk saling mengenal. Nah, ya kan? Saling mengenal di antara satu dengan yang lain, ya kan? Pada surat ini. Contoh kalau di kelas, sekalian, anak-anak kalau di kelas, misalkan ada anak yang hitam, apa yang anak-anak lakukan? Menghargai. Ngolong-ngolong boleh nggak? Tidak boleh. Nah, maka disinilah. Jadi Allah itu menciptakan antara antara laki-laki dan perempuan untuk bersaling mengenal, ya kan? Kemudian Allah menciptakan ya laki-laki perempuan semuanya ini saling mengenal, lita'arafu, dan juga mengukur pada keimanan. Jadi di depan Allah itu beda, ya. Bukan karena pinternya, karena kayanya, kulitnya hitam dan putih, tetapi katanya adalah ketakwaan kepada Allah. Takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Pinter sekalian. Nah, ini adalah pokoknya. Jadi kita satu pada surat ini kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan, ya kan? Kemudian di depan Allah itu yang beda adalah apa? Tingkat ketakwaan. Paham sekalian? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, nah sekalian yang saya cintai, kesimpulan dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 itu, yaitu yang pertama adalah agar bisa membaca surat Al-Hujurat dengan berulang-ulang kali dengan baik. Kemudian yang kedua, agar baik dan benar dalam baca surat Al-Hujurat harus baca tartil sesuai dengan hukum tajwidnya. Selanjutnya, agar baik juga dan benar dalam membaca surat Al-Hujurat harus memperhatikan tanda-tanda baca. Kemudian kita semua adalah saudara, ya kan? Nah, maka harus berpegang teguh pada prinsip berbeda dalam persaudaraan, persaudaraan dalam perbedaan. Jadi harus sekalian belajar Al-Quran itu ada hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik baca Al-Quran itu adalah anak kalian semuanya belajar dan mengamalkannya. Jadi anak sekalian belajar sedikit tapi diamalkan. Ya, paham ya? Nah, dari kesimpulan ini anak sekalian nggak boleh olok-menolok, harus menghargai baik di rumah maupun di sekolah, di masyarakat. Walaupun ada yang kecil, ada yang hitam, ya, itu kita harus menghargai. Karena di depan Allah yang beda apa tadi? Nah, selanjutnya kita berbentuk kelompok, ya kan? Kita bentuk kelompok apa? Khadijah, kemudian Abu Bakar, Ali dan Umar. Nah, nanti masing-masing nanti tunjuk Pak Anam untuk menjodohkan, ya. Yang kreasi ya, coba min kholak non sukun bertemu kho edaraki betul? Iya, terima kasih sekalian. Alhamdulillah latihannya per kelompok berarti betul semuanya. Wah, pinter semuanya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Nanti tugasnya di anak-anak di rumah ya. Nanti per kelompok ini ya saya bagi. Nanti per kelompok nanti dikerjakan, dikumpulkan nanti di pelajaran berikutnya ya nanti dibawa ya, nanti minggu berikutnya Pak Anam koreksi, oke ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup anak sekalian, pada pelajaran pagi hari ini sekali lagi semoga anak sekalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Saya ulangi dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maka belajar Al-Quran walaupun sedikit. Ya, terima kasih anak sekalian. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.